Bapak Ibu, Shalom semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Video ini tentang perjalanan tur ke Holy Land, yaitu ke Mesir, Jordania, dan Israel. Mari kita saksikan. Mesir. Pertama, gereja gantung di Mesir. Gereja Ortodoks Koptik Santa Perawan Maria ini juga dikenal sebagai gereja gantung. Gereja ini menjadi salah satu gereja yang tertua dan bersejarah di Mesir. Memiliki nama lain, Al-Mu'allaka, yang artinya sesuatu yang digantung. Hal ini dikarenakan gereja tersebut dibangun di atas tanah dan ditunjang oleh tiang-tiang. Gereja gantung untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus dibawa mengungsi ke Mesir oleh Yusuf dan Maria, karena Raja Herodes ingin membunuhnya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius 2 ayat 13. Yang kedua, piramid dan Sphinx. Piramid dan Sphinx adalah ikon utama pariwisata Mesir yang terletak di Giza. Piramida umumnya digunakan sebagai makam raja-raja Mesir kuno yang terkenal dengan sebutan Firaun. Di barat laut piramida terdapat sebuah Sphinx. Sphinx Agung Giza merupakan salah satu Sphinx yang paling mencolok dari semua Sphinx Mesir kuno. Sphinx ini terletak di dataran tinggi Giza di pinggiran Kairo dan merupakan bagian dari kompleks piramida kuno Giza. Sphinx didirikan pada masa kerajaan Firaun Khafre dari dinasti keempat. Sphinx dianggap sebagai penjaga makam kerajaan atau kuil oleh orang Mesir kuno. Kita bisa mencoba naik unta di sini, tetapi hati-hati, bisa kena tipu. Yang ketiga, Sungai Nil di malam hari. Sungai Nil di Afrika adalah satu dari dua sungai terpanjang di bumi. Sungai Nil mengalir sepanjang 6.600 km yang membelah tak kurang dari 9 negara, yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan, dan Mesir. Sungai Nil disebutkan di Alkitab dalam kisah Musa dihanyutkan di Sungai Nil karena Firaun ingin membunuh semua bayi-bayi laki-laki orang Israel. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Musa diselamatkan oleh putri Firaun, bahkan diangkat sebagai anak. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Di Mesir, di Sungai Nil ini ada acara makan malam di atas kapal yang menyusuri Sungai Nil. Yang keempat, Laut Merah. Laut Merah berada di antara Mesir dan Semenanjung Arab. Laut ini terkenal karena disebut dalam kisah para nabi. Salah satunya adalah kisah Musa yang membelah Laut Merah. Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22. Ternyata warna merah air Laut Merah pernah benar-benar merah. Penyebabnya adalah adanya ganggang di bawah laut. Setiap musimnya ada masa ganggang laut di bawah laut, air Laut Merah akan mati. Saat itulah ganggang-ganggang ini akan mengubah warna air laut dari yang biasanya biru atau kehijauan menjadi coklat atau merah. Yang kelima, Sumur Mara. Kitab Keluaran mencatat bahwa umat Israel telah mengembara di padang gurun selama 3 hari tanpa air. Tiba di Mara, ada air, tetapi rasanya pahit dan tidak dapat diminum, sehingga diberi nama Mara, yang berarti pahit. Orang Israel kemudian bersungut-sungut karena tidak dapat minum air. Musa lalu berdoa kepada Allah, dan Allah merespon dengan menunjukkan Musa sepotong kayu yang kemudian dilemparkan Musa ke dalam air sehingga airnya menjadi manis. Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 25. Maknanya, apapun kepahitan dan masalah di dalam hidup kita, bawa masuk kayu salib Yesus, maka segalanya diubahkan menjadi manis dan memberi sukacita. Yang keenam, Elim, mata air dan pohon korma. Elim terletak di antara Mara dan padang gurun Sin, dekat pantai timur Laut Teberau.
Elim berada di Wadi Garandel, sebuah oasis 100 km sebelah tenggara Suez. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 15 ayat 27. Maknanya 12 mata air dan 70 pohon korma memberi kehidupan dan kesegaran. Seperti 12 murid Markus 3 ayat 14 dan 70 murid yang diutus Tuhan Yesus memberitakan kabar baik Injil. Lukas 10 ayat 1 kepada orang Israel. Yang ketujuh, Gunung Sinai dan biara Santa Katarina. Gunung Sinai atau Gunung Horeb, dalam bahasa Ibrani adalah Gunung Horeb, adalah sebuah gunung yang terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Tingginya 2285 meter. Di gunung ini Allah memberi Musa 2 loh batu hukum Taurat, Keluaran 24 ayat 12, dan rancangan bait Allah. Biara Santa Katarina terletak di kaki Gunung Sinai. Biara Gereja Ortodoks Timur ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Dibangun tahun 548 dan 565. Katarina dari Alexandria adalah seorang perempuan Kristen yang mati martir. Mulanya dihukum mati karena agamanya dengan menjalani roda pematah tulang. Namun, ia tidak mati sehingga akhirnya dipenggal kepalanya. Di biara ini ada semak berapi tetapi tidak terbakar yang dilihat oleh Musa. Kedelapan, puncak Gunung Sinai. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Keluaran 19 ayat 17 sampai dengan 20. Pagi dini hari kita akan diajak naik ke puncak Gunung Sinai. Saya dulu harus mengenakan 3 lapis pakaian karena dinginnya. Kita akan naik unta sampai pertengahan gunung, yang kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri punggung gunung yang berbatu. Tiba di puncak gunung, suasananya masih gelap dan dingin. Kita akan melihat matahari terbit. Terasa seperti di surga. Wow, sebuah gereja sekarang ada di puncak Gunung Sinai. Sekarang kita berpindah negara, Jordania. Yang kesembilan, Gunung Nebo. Gunung Nebo adalah sebuah tebing yang menjulang di wilayah Yordania sekarang, sekitar 817 meter di atas permukaan laut. Disebut dalam Perjanjian Lama di Alkitab sebagai tempat di mana Musa diizinkan Allah untuk memandang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sebelum ia meninggal tanpa sempat memasukinya. Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 5. Pemandangan dari puncaknya memberi panorama tanah suci, dan ke sebelah utara sebagian lembah Sungai Yordan. Kota Yeriko di tepi barat Sungai Yordan biasanya tampak jelas dari puncak. Demikian pula kota Yerusalem pada hari-hari yang cerah. Di Gunung Nebo ini juga ada peringatan ular tembaga yang ditinggikan Musa. Juga ada gereja didirikan di Gunung Nebo ini. Yang ke-10, Madaba. Madeba atau Madaba adalah sebuah kota kuno yang tercatat dalam Perjanjian Lama, Bilangan 21 ayat 30. Sekarang berpenduduk sekitar 60.000 orang. Terkenal karena mosaik Bizantin dan Umayyad, terutama sebuah peta mosaik besar Israel dari zaman Bizantin. Madaba terletak 30 km sebelah barat daya ibu kota Amman. Yang ke-11, Petra. Petra dalam bahasa Yunani artinya batu. Sebuah situs arkeologi di Ma'an, Yordania. Tempat ini terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan serta sistem pengairannya. Diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi sebagai ibu kota dari Nabat, yang sekarang menjadi simbol dari Yordania, dan juga menjadi tempat kunjungan favorit para turis. Tempat ini terletak di dataran rendah Gunung Hor. Gunung Hor adalah tempat meninggalnya Harun. Bilangan 20 ayat 27 sampai dengan 29. Situs ini tidak pernah ditemukan oleh dunia barat hingga tahun 1812 ketika pengelana dari Swiss Johann Ludwig
Burckhardt menemukannya untuk pertama kalinya. Situs ini digambarkan seperti sebuah kota mawar merah yang antik. UNESCO menyatakannya sebagai salah satu peninggalan kultural yang paling penting dalam peradaban manusia dan masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 6 Desember 1985. Petra dipilih oleh majalah Smithsonian sebagai salah satu dari 28 tempat yang harus dikunjungi sebelum orang mati. Wow. Kita berpindah negara ke Israel. Yang ke-12, Gereja Kabar Baik. Gereja Kabar Baik di Nazaret ini dibangun untuk memperingati ketika malaikat Gabriel membawa kabar baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Yang ke-13, Nazaret Village. Nazaret Village atau Desa Nazaret adalah museum terbuka di Nazaret yang menghidupkan kembali kehidupan desa di Galilea pada masa Tuhan Yesus. Desa ini memiliki rumah, ladang bertingkat, anggur, dan mesin zaitun yang semuanya dibangun agar menyerupai yang ada di desa Galilea pada abad pertama. Di sini orang Israel mengenakan pakaian masa lalu dan menunjukkan kepada pengunjung bagaimana pekerjaan pertanian, rumah tangga, dan kerajinan dilakukan 2000 tahun yang lalu. Terdapat juga replika sinagoge tempat Tuhan Yesus berkhotbah. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 21. Yang ke-14, Gereja Nativity. Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran adalah sebuah basilika di kota Bethlehem, daerah tepi barat. Di ruang bawah tanah basilika terdapat gua kelahiran yang diyakini umat Kristen sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Gua kelahiran adalah situs tertua yang digunakan sebagai tempat ibadat agama Kristen, sementara basilika yang menaunginya adalah gereja besar tertua di Israel. Tanda panah merah menunjukkan pintu masuk ke gereja ini yang kecil dan pendek, sehingga orang harus menundukkan kepala untuk masuk. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang ke-15, Yardenit. Yardenit dikenal sebagai situs baptisan Yardenit. Adalah situs baptisan yang terletak di sepanjang sungai Yordan di wilayah Galilea di Israel Utara, yang sering dikunjungi oleh peziarah Kristen. Situs ini terletak di selatan aliran sungai dari Danau Galilea. Menurut tradisi Kristen, baptisan Yesus, Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, terjadi di Kasar El Yahud, sebelah utara Laut Mati atau timur Yeriko. Selama berabad-abad, Kasar El Yahud adalah tempat pembaptisan terpenting bagi penziarah. Setelah perang 6 hari, Kasar El Yahud jatuh ke tangan Israel. Karena aktivitas militer dan penggalian, Kementerian Pariwisata Israel mendirikan Yardenit pada tahun 1981 sebagai situs ziarah alternatif. Situs pembaptisan Yardenit saat ini dikunjungi 400.000 orang setiap tahun. Wow, banyak sekali ya. Yang ke-16, baptisan Tuhan Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ke-17, biara di Gunung Pencobaan. Biara di Gunung Pencobaan atau The Monastery of Temptation terletak di Yeriko, dibangun di lereng Gunung Pencobaan.
350 meter di atas permukaan laut. Terletak di sepanjang tebing yang menghadap ke kota Yeriko dan lembah Jordan. Saat ini biara tersebut berfungsi sebagai objek wisata dan tanahnya berada di bawah otoritas Palestina. Meskipun biara itu dimiliki dan dikelola oleh Gereja Ortodoks Yunani Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ia dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus memenangkan pencobaan itu. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kesadaran orang Kristen sebagai anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah membuat kita menang atas segala pencobaan iblis. Yang ke-18, Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota terletak di tepi barat dekat Sungai Yordan. Memiliki populasi sebesar 225.000 orang Palestina dan Israel. Yeriko merupakan kota tertua di dunia. Arkeolog telah menggali puing-puing 3 permukiman berbeda di Yeriko yang berumur 9.000 tahun sebelum Masehi. Wow. Yeriko disebut sebagai kota pohon palem. Banyak sumber-sumber air yang sehingga menarik orang untuk tinggal di sini selama ribuan tahun. Kota Yeriko sebagai kota pertama di tanah Kanaan yang direbut bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dengan merobohkan tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 20. Di Yeriko, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 dan mampir ke rumah Zakeus yang pendek. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. 19. Pohon Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 5. 20. Reruntuhan tembok Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Yosua 6 ayat 26. 21. Laut Mati. Laut Mati atau Laut Asin adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Laut Mati memiliki titik terendah di bumi, 400 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dinamakan Laut Mati karena tidak ada kehidupan yang dapat bertahan dalam air garam Laut Mati. Ia memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Kadar garamnya sekitar 32% dibandingkan kadar garam rata-rata 3% pada Laut Tengah atau Mediterania. Karena kadar garam yang tinggi ini, orang bisa mengapung di Laut Mati sambil membaca buku atau koran. Wow, luar biasa ya. Sejak dahulu material yang terdapat dalam Laut Mati diketahui mempunyai efek menyembuhkan kulit, melancarkan sirkulasi darah, dan dapat membantu kesehatan. Hal ini diketahui oleh Raja Salomo, Cleopatra, dan Herodes Agung, sehingga mereka mendatangi Laut Mati untuk memperoleh manfaat itu. Laut Mati atau Laut Asin beberapa kali disebutkan di Alkitab. Kejadian 14 ayat 3. Yang ke-22, Benteng Masada. Masada adalah sebuah benteng yang luas di tepi barat Laut Mati. Benteng ini adalah milik Romawi yang ditaklukkan oleh kaum Zelot. Benteng ini diperluas dan diperkuat oleh Herodes Agung selama pemerintahannya pada tahun 37 sampai 34 sebelum Masehi. Benteng ini direbut oleh para pemberontak Yahudi dalam permulaan perang melawan Roma pada tahun 66 Masehi. Menurut Josephus,
benteng ini cukup luas untuk menanam hasil bumi di dalamnya. Benteng ini cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ada di sana. Namun pada tahun 73, seluruh penghuni benteng Masada ini kecuali 7 orang perempuan melakukan bunuh diri. Mereka bunuh diri setelah serangan ganas yang dilakukan oleh orang Roma. Benteng Masada selain tempat turis juga digunakan sebagai tempat taruna-taruna militer Israel digembleng secara mental. Yang ke-23, Qumran. Qumran adalah suatu biara di Laut Mati, letaknya 14,4 km sebelah selatan kota Yeriko. Qumran adalah tempat tinggal dan pusat aktivitas kaum Esseni di pesisir Laut Mati. Penggalian menemukan meja-meja kapur di Qumran, tempat gulungan Laut Mati ditulis, disalin dari generasi ke generasi. Gulungan-gulungan itu pertama kalinya ditemukan pada tahun 1947. Ruangan penulisan itu dinamakan skriptorium, yang artinya ruangan untuk menulis. Mereka tinggal di daerah itu sampai direbut oleh pasukan Romawi dalam Perang Yahudi-Romawi pertama tahun 66 sampai 70. Dipercaya Yohanes Pembaptis tinggal di Qumran ini, sehingga ia disebut berasal dari padang gurun. Yohanes 1 ayat 23, dan ia membaptis di Sungai Yordan dekat Laut Mati. Yang ke-24, Museum Israel. Museum Israel ini didirikan pada tahun 1965 sebagai Museum Nasional Israel. Museum ini terletak di kota Yerusalem. Museum ini memiliki koleksi arkeologi, etnografi, seni, artefak, manuskrip langka, kaca kuno, dan skulptur. Museum Israel memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi dan dikunjungi sekitar 800.000 orang setiap tahunnya. Di museum ini disimpan gulungan Laut Mati. Salah satu tambahan terbaru di museum ini adalah model Bait Allah Suci, Bait Allah kedua Herodes di Yerusalem. Yang ke-25, Gereja Kana. The Wedding Church atau Gereja Pernikahan Kana adalah gereja Katolik yang terletak di bagian tengah kota Kana. Gereja ini untuk memperingati Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur saat perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Gereja ini dibangun tahun 1881 dan diperluas pada tahun 1897 sampai 1905. Penggalian arkeologi abad ke-20 menunjukkan sebelum gereja ini di situ ada sinagoge Yahudi abad ke-4 dan ke-5 dan makam saat pemerintahan Kekaisaran Bizantium pada abad ke-5 dan ke-6. Yang ke-26, Danau Tiberias. Danau Tiberias yang terletak dekat dataran tinggi Golan adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas 166 km persegi dan kedalaman 43 meter. Terletak 211 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati. Danau ini diairi sebagian dari mata air, meskipun sumber utamanya Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi mendirikan kota-kota dan permukiman di sekitar danau ini seperti Gadara, Hippos, dan Tiberias. Tuhan Yesus banyak melakukan pelayanan di sekitar danau Tiberias, khususnya di kota Kapernaum. Orang Israel yang tinggal di sekitar danau Tiberias ini disebut dengan orang Galilea. Yang ke-27, Rumah Petrus di Kapernaum. Jemaat Kristen mula-mula mempunyai perhatian besar terhadap Rumah Petrus. Dalam 4 abad pertama kekristenan, Rumah Petrus dijadikan tempat berkumpul untuk melaksanakan doa bersama, pembacaan kitab suci, dan perjamuan kudus. Rumah Petrus pun diubah menjadi Domus Ecclesia atau rumah gereja. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus
dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Markus 1 ayat 21 dan ayat 29 sampai dengan 31. Rumah ibadat itu ada di sebelah rumah Petrus yang sekarang bisa kita lihat reruntuhan sinagoge itu. Yang ke-28, ikan Petrus. Petrus identik dengan nelayan yang pekerjaannya menangkap ikan. Tetapi Tuhan Yesus telah merubahnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Sekarang ini ketika orang tur ke Israel, jika mengunjungi Danau Tiberias, maka ketika makan siang kita akan disuguhi ikan goreng yang disebut dengan ikan Petrus. Rasanya seperti ikan gurame goreng. Sedap. Yang ke-29, gereja Kapernaum. Kapernaum adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh orang Kristen yang melakukan tur ke Israel. Banyak peristiwa di Injil yang berlatar Kapernaum, seperti Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang dari atap, Yesus mengajar di sinagoge, menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun saat menyentuh ujung jubah Yesus, dan lain-lain. Kapernaum terletak di tepi utara Danau Galilea. Ketinggiannya minus 210 meter di bawah permukaan laut, membuat cuaca di Kapernaum tetap hangat di musim dingin dan sangat panas selama musim panas. Kapernaum pada zaman Yesus adalah sebuah kota nelayan yang cukup ramai. Yesus banyak melakukan pelayanan di kota ini sehingga dijuluki sebagai kota Yesus atau the town of Jesus. Yang ke-30, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turut dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Matius 14 ayat 26 sampai dengan 32. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ketika murid-murid menyeberang ke Kapernaum. Yang ke-31, gereja Tabga. Gereja Tabga didirikan untuk mengenang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 10 sampai dengan 13. Jika mengacu kepada Yohanes 6 ayat 17, bahwa setelah peristiwa orang makan 5.000 orang, murid-murid menyeberang ke Kapernaum, maka seharusnya gereja Tabga ada di seberang danau dari Kapernaum. Nyatanya sekarang ada di dekat Kapernaum. Pada 17 Juni 2015, gereja ini rusak oleh serangan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi. Coretan Ibrani dengan tulisan "Allah-Allah palsu akan disingkirkan" disemprotkan di dinding gereja tersebut dan disusul dengan pembakaran dan serangan coret-coretan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi sayap kanan pada situs-situs Kristen lainnya. Yang ke-32, gereja Sabda Bahagia. Gereja Sabda Bahagia adalah gereja Katolik yang dibangun antara tahun 1936 sampai 1938. Bagian utama gereja ini berbentuk segi 8 yang melambangkan 8 sabda bahagia. Gaya bangunannya menggunakan arsitektur Bizantium dengan lapisan marmer dan mosaik emas di kubahnya. Gereja ini sebagai peringatan tempat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Di antaranya 8 sabda bahagia, Matius 5 ayat 3 sampai dengan 11. Juga mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan banyak lagi pengajaran lainnya.
Baca Matius pasal 5. Yang ke-33, Korazim. Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 21. Bersama Korazim, kota Betsaida dan Kapernaum juga dikutuk oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketiga kota ini sekarang tinggal reruntuhan saja. Ke-34, Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi atau Banias merupakan sebuah kota peninggalan zaman Romawi kuno yang terletak di kaki Gunung Hermon. Di sana terdapat sumber mata air atau grotto serta kuil-kuil pemujaan dewa Yunani pada masa itu, yaitu Pan, sehingga tempat ini sering pula disebut dengan Kaisaria Paneas. Dulunya kota ini terkenal sebagai salah satu kota yang indah di kaki Gunung Hermon, tempat mata air mengalir ke Sungai Yordan. Namun kini tinggal puing-puing bekas kebesaran zaman Romawi kuno dan menjadi salah satu situs arkeologi di dataran tinggi Golan Israel. Di Kaisaria Filipi, Petrus menyebut Tuhan Yesus sebagai Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 17 sampai dengan 19. Ke-35, Gereja Transfigurasi. Gereja Transfigurasi adalah gereja Fransiskan yang terletak di Gunung Tabor di Israel. Gereja ini untuk memperingati peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus, di mana Yesus berubah rupa di atas gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Matius 17 ayat 2 sampai dengan 3. Yang ke-36, Gunung Hermon. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Matius 17 ayat 1. Ini adalah peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di Gunung Tabor telah didirikan gereja untuk memperingati peristiwa ini. Tapi gunung yang paling mungkin adalah Gunung Hermon, karena disebutkan 6 hari kemudian, yaitu 6 hari dari Kaisaria Filipi yang ada di kaki Gunung Hermon. Juga disebutkan gunung yang tinggi. Gunung Tabor bukan gunung yang tinggi. Gunung Hermon adalah gunung yang tinggi, bahkan bersalju. Yang ke-37, Biara Kursi Gerasa. Biara ini untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus mengusir setan dari 2 orang yang kerasukan. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di daerah orang Gadara atau di tanah orang Gerasa, di tepi timur Danau Galilea, di mana perahu yang membawa rombongan Yesus mendarat setelah berlayar menyeberang dari Kapernaum. Setelah membuat mukjizat itu, Yesus diminta oleh penduduk setempat untuk meninggalkan mereka. Maka ia dan murid-murid berlayar kembali ke kotanya sendiri, yaitu Kapernaum. Matius 9 ayat 1. 38. Sungai Yordan. Sungai Yordan berhulu di utara Israel dan mengalir lewat Danau Galilea ke Laut Mati. Sungai itu sebagai perbatasan antara Israel dan Yordania. Sungai Yordan memiliki makna penting bagi orang Israel dan Kristen. Bagi orang Israel, Sungai Yordan menjadi tempat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua 3 ayat 17. Bagi orang Kristen, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan.
Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Orang Israel termasuk juga Tuhan Yesus jika berjalan dari Galilea menuju Yudea harus menyusuri sungai Yordan. Sebenarnya jalan paling pendek dengan berjalan lurus dari Galilea menuju Yudea melewati daerah Samaria. Tetapi karena orang Samaria bermusuhan dengan orang Israel, maka orang Israel ditolak melintasi Samaria. Tuhan Yesus pernah ditolak oleh orang Samaria saat ingin melintas. Lukas 9 ayat 53. Yang ke-39, Yerusalem. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia. Terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Sepanjang sejarah, Yerusalem pernah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, direbut kembali 44 kali. Jadi, walau Yerusalem artinya kota damai, tetapi kota ini penuh dengan konflik dan darah. Kota lama Yerusalem menjadi warisan dunia pada tahun 1981. Yerusalem modern telah berkembang jauh melampaui batas-batas kota lama. Tuhan Yesus banyak melayani di kota Yerusalem. Tuhan Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah di Yerusalem. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 18. Kepada Yesus dibawa wanita yang tertangkap basah berzina ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 3. Yang ke-40, gerbang Yerusalem. Pertama, gerbang Damaskus adalah salah satu pintu masuk utama menuju kota lama Yerusalem. Gerbang ini berada di sisi barat daya kota dan di sisi jalan yang menuju ke Nablus yang terhubung dengan Damaskus. Gerbang baru adalah gerbang terbaru yang mengelilingi kota Yerusalem lama. Gerbang ini dibangun pada tahun 1889 untuk menghubungkan bagian Kristen dan lingkungan-lingkungan baru lainnya di luar benteng. Gerbang emas adalah satu-satunya gerbang timur dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Gerbang ini telah dibangun sejak abad pertengahan, akhir zaman Bizantium. Gerbang ini adalah gerbang tertua dari kota Yerusalem kuno. Menurut tradisi Yahudi, kehadiran ilahi dahulu muncul melalui gerbang timur dan akan muncul lagi ketika yang diurapi atau Mesias datang. Yehezkiel 44 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus melewati gerbang emas pada hari Minggu Palem. Gerbang emas sama dengan gerbang indah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Gerbang domba atau gerbang singa adalah salah satu pintu gerbang kuno di tembok Yerusalem bagian timur laut, sebelah utara Bait Allah. Disebut gerbang domba karena melalui gerbang inilah domba-domba untuk korban penebus dosa digiring menuju ke Bait Allah. Di dekat pintu gerbang ini terdapat kolam Bethesda yang ada 5 serambinya. Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Sekarang dikenal sebagai gerbang Stefanus karena di dekat sini Stefanus mati martir di Rajam Batu. Atau disebut gerbang singa karena Sultan Sulaiman yang berhasil merebut Yerusalem membangun gerbang ini pada tahun 1538 sampai 1539 dengan gambar-gambar singa. Yang ke-41, gerbang Yerusalem 2. Gerbang sampah atau Dung Gate adalah gerbang yang berukuran paling rendah yang menjadi pintu masuk menuju ke Gunung Bait Allah dan tembok ratapan. Nama asli dari pintu gerbang ini tidak jelas, tapi pertama kali disebutkan oleh Nabi Nehemia pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk nama sebuah tempat. Pintu gerbang ini memiliki bermacam-macam nama. Di awal abad ke-19, orang menamakan gerbang ini sebagai pintu gerbang sampah karena sampah kota dibuang melalui gerbang ini. Gerbang Herodes dihiasi ukiran bunga mawar sehingga dalam bahasa Ibrani disebut gerbang bunga. Terletak di tembok utara. Dinamakan Herodes karena gerbang ini terletak dekat gereja yang dahulu diperkirakan sebagai rumah Herodes Antipas.
Gerbang Jaffa yang terletak di tembok sebelah barat daya, sebelah Menara Daud atau Citadel. Dari gerbang inilah orang pergi menuju ke Jaffa atau Yove. Gerbang Zion terletak di sebelah selatan dan menghubungkan daerah permukiman Armenia dengan Bukit Sion. Yang ke-42, Maket Bait Allah. Maket Bait Allah ini terdapat di Museum Israel di Yerusalem. Ini adalah maket Bait Allah kedua yang direnovasi oleh Raja Herodes. Tuhan Yesus banyak melakukan pengajaran di Bait Allah. Tuhan Yesus pernah mengusir orang yang berjualan di Bait Allah dan menyebut Bait Allah sarang penyamun. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Bahkan ketika berumur 12 tahun, Tuhan Yesus pernah tertinggal di Bait Allah. Yang ke-43, The Temple Institute. The Temple Institute adalah museum, lembaga penelitian dan pusat pendidikan di Yerusalem. Didirikan pada tahun 1987 oleh Rabbi Yisrael Ariel. Lembaga ini didedikasikan untuk dua tempel di Yerusalem, pertama dan kedua. Rabbi Ariel juga berencana untuk membangun kembali Bait Suci ketiga. Di Temple Institute dilakukan persiapan untuk membangun Bait Allah ketiga. Maket Bait Allah ketiga juga telah dibuat. Segala peralatan Bait Allah telah dipersiapkan. Juga pakaian imam. Yang menjadi masalah besar, di tempat rencana Bait Allah akan dibangun telah berdiri masjid besar, Dome of the Rock, yang menjadi salah satu tempat tersuci orang Islam di seluruh dunia. Yang ke-44, Makam Raja Daud. Walaupun orang Yahudi tahu bahwa tempat ini tidak pernah dipakai sebagai makam Raja Daud yang dikuburkan di sebelah selatan Bukit Ovel, mereka menghiasi tempat ini dengan panji-panji keagamaan mereka dan menjadikannya tempat kultus nasional. Makam Daud dibuat dari batu, diselubungi dengan kain khusus berwarna merah atau biru dengan motif bintang Daud, dan dilengkapi dengan beberapa mahkota perak yang dulu dipakai pada pucuk penutup gulungan Taurat. Semua hiasan ini dibawa ke sini dari berbagai sinagoge yang dihancurkan oleh Nazi. Orang-orang Yahudi berdoa di sini sepanjang tahun, khususnya pada hari raya Shevat, yaitu hari kematian Daud. Di kompleks makam Raja Daud terbagi menjadi beberapa tempat penting. Pertama adalah lantai atas yang menjadi ruangan perjamuan kudus Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kedua, bagian bawah, tempat yang diyakini sebagai makam Raja Daud. Tempat ini sangat penting bagi orang Yahudi. Jika berkunjung ke bagian bawah ini, akan ditemui ritual-ritual yang sedang dilakukan oleh orang Yahudi dengan sangat kusuk. Di kompleks makam Raja Daud ini terasa sekali kerukunan antar umat beragama, antara orang Kristen, Islam, dan Yahudi berbaur menjadi satu. Yang ke-45, Tembok Ratapan. Tembok Ratapan adalah tempat yang penting dan suci bagi orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding pagar Bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait Allah ini hancur ketika tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 70 menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya 60 meter. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam Shekinah atau kehadiran ilahi. Jadi berdoa di situ sama dengan berdoa kepada Tuhan. Tembok ini dulunya dikenal sebagai tembok barat karena berada di sebelah barat dari Bait Allah. Tapi kini disebut tembok ratapan karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka. Selain mengucapkan doa-doa, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis pada sepotong kertas yang disisipkan pada celah-celah tembok itu. Tembok ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi Ortodoks tidak boleh berdoa bersama-sama dengan kaum perempuan. Yang ke-46, Terowongan Bait Allah. Terowongan tembok barat adalah sebuah terowongan yang mengekspos tembok barat, dimulai dari situs doa tradisional sampai ke ujung utara tembok. Sebagian besar terowongan merupakan kelanjutan dari tembok barat terbuka
dan terletak di bawah bangunan pemukiman Muslim di kota tua Yerusalem. Sementara bagian terbuka tembok barat memiliki panjang sekitar 60 meter, sebagian besar panjang aslinya 488 meter, tersembunyi di bawah tanah. Terowongan ini memungkinkan akses ke sisa tembok ke arah utara. 47. Gereja Saint Anna dan Kolam Bethesda. Gereja ini dibangun tahun 1100 oleh tentara perang salib atas permintaan istri dari Baldwin pertama dan dibangun di atas sebuah ruangan bawah tanah reruntuhan gereja abad kelima yang dianggap sebagai tempat kelahiran Maria di rumah orang tuanya Yoakim dan Anna yang terletak di sebelah utara dari Kolam Bethesda. Tahun 1856, sebagai ucapan terima kasih, Sultan Abdul Majid memberikan tempat ini kepada Napoleon III atas jasa-jasanya dalam perang Crimean. Gereja tersebut diperbaiki dan diberikan kepada White Fathers, Prancis. Gereja ini memiliki akustik yang sangat baik. Kolam Bethesda terletak beberapa meter dari gerbang domba. Kolam ini merupakan tempat orang sakit. Dipercaya jika air dalam kolam ini digoncangkan oleh malaikat, maka dapat menyembuhkan segala penyakit. Kolam ini dianggap suci bagi orang Kristen sejak Yesus menyembuhkan seorang lumpuh 38 tahun. Yohanes 5 ayat 2 sampai dengan 9. Kolam itu terkubur oleh reruntuhan puing selama beberapa abad dan ditemukan oleh Ordo Katolik White Fathers. Bentuk kolam ini persegi panjang, 350 kaki panjangnya dan 200 kaki lebarnya dan 25 kaki dalamnya. Letaknya hanya beberapa meter dari gereja Saint Anna. 48. Gereja Pater Noster. Gereja Pater Noster atau Gereja Doa Bapa Kami adalah gereja Katolik Roma yang terletak di Bukit Zaitun di Yerusalem. Gereja Pater Noster berdiri tepat di samping reruntuhan Bizantium abad keempat, Gereja Eleona. Reruntuhan Eleona ditemukan kembali pada abad ke-20 dan sebagian temboknya dibangun kembali. Hari ini, Prancis mengklaim kepemilikan atas tanah tempat gereja ini. Gereja ini untuk memperingati Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Di gereja ini terdapat doa Bapa Kami dari berbagai bahasa di dunia. Mungkin salah satu yang terbanyak adalah doa Bapa Kami dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Batak kuno, ada bahasa Jawa, ada bahasa Papua, dan lain-lain. Yang ke-49, Gereja Dominus Flevit. Dominus Flevit adalah gereja tempat Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dan menubuatkan kehancurannya. Matius 23 ayat 37 sampai dengan 38. Dominus Flevit adalah gereja Katolik Roma di Bukit Zaitun, di seberang tembok kota tua Yerusalem. Gereja ini dirancang dan dibangun antara tahun 1953 dan 1955 oleh arsitek Italia Antonio Barlucci. Dominus Flevit dari bahasa Latin yang berarti Tuhan menangis. Desain atap gereja ini berbentuk tetesan air mata untuk melambangkan air mata Kristus. Situs tangisan Kristus tidak ditandai sampai era perang salib. Akhirnya, sebuah kapel kecil dibangun di sana. Setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 1187, gereja mengalami kehancuran. Pada awal abad ke-16, sebuah masjid atau madrasah dibangun oleh orang Turki dari sisa-sisa gereja yang mula-mula. Yang ke-50, Bukit Sion. Dataran tinggi di sebelah barat Yerusalem kini disebut Bukit Sion. Namun awalnya benteng ini milik orang Yebus. Sesudah benteng ini direbut Raja Daud, ia menamakannya Kota Daud. Kota itu dibangunnya di sekeliling benteng, mulai dari sebelah timur bukit. 2 Samuel 5 ayat 9. Tabut perjanjian dipindahkan Daud ke bukit yang disebut Bukit Sion. Di zaman Herodes muncul keyakinan bahwa Daud mendirikan bagian barat kota Yerusalem. Keyakinan itu dilestarikan dengan nama Menara Daud. Setelah Yerusalem dihancurkan oleh Roma,
umat Kristen mulai tinggal di bukit bagian barat, sekitar gereja Senakel. Maka bukit di mana Senakel berada disamakan dengan Bukit Sion yang dikenal dari Alkitab. Sejak itu, nama tersebut dipakai secara resmi. Nama Bukit Sion yang dikenal dari Perjanjian Lama sesungguhnya tidak sama dengan Bukit Sion menurut umat Kristen. Yang ke-51, biji sesawi. Sesawi bukanlah sayur sawi. Sesawi tidak tumbuh di Indonesia, tetapi di sekitar Israel. Dia bisa tumbuh menjadi batang pohon dan usianya pun amat panjang. Perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa berbuah. Nama latinnya Brassica nigoa. Tumbuhan ini merupakan jenis rempah-rempah. Dia juga bisa dibuat pasta atau menjadi minyak saat diperas bijinya. Bijinya sangat kecil, paling kecil, tetapi ketika tumbuh menjadi besar dan dapat ditempati burung-burung. Tuhan Yesus dalam mengajar sering memakai biji sesawi sebagai perumpamaan kerajaan surga. Matius 13 ayat 31. Yesus juga menegur iman murid-muridnya yang kecil, yang tidak lebih besar dari biji sesawi. Matius 17 ayat 20. Yang ke-52, orang Yahudi, tefilin dan talit. Tuhan Yesus pernah menyebutkan tentang tefilin dan talit ini. Matius 23 ayat 5. Tefilin adalah sepasang kotak kulit hitam berisi gulungan perkamen atau tulisan pada kulit dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya. Tefilin tangan dipakai orang Yahudi untuk dililitkan di sekeliling lengan, tangan, dan jari mereka. Sedangkan tefilin kepala diletakkan di atas dahi. Firman Allah menyebutkan tefilin harus digunakan untuk pelayanan sebagai tanda dan pengingat bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 16. Orang Yahudi menggunakan tefilin selama ibadah pagi. Tradisi ini telah dilakukan selama ribuan tahun. Orang Yahudi yang taat menganggap menggunakan tefilin merupakan perintah yang sangat agung. Talit atau selendang doa adalah kain ibadah yang digunakan selama ibadah pagi dalam agama Yahudi, juga pada pembacaan Taurat dan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Biasanya mempunyai pinggiran yang disebut zit-zit. Firman Allah menginstruksikan untuk memakai pinggiran di sudut pakaian sebagai cara mengingat dan melakukan segala perintah Allah. Bilangan 15 ayat 37 sampai dengan 39. Yang ke-53, orang Yahudi dan Taurat. Sejak Gunung Sinai, orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Musa dengan pencurahan darah telah mengikat bangsa Israel untuk mendengar dan melakukan hukum Taurat. Firman Allah, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Keluaran 24 ayat 7 sampai dengan 8. Yang ke-54, Betania. Betania terletak sekitar 3,2 km di sebelah timur Yerusalem atau 2,4 km di lereng tenggara dari Bukit Zaitun. Nama Betania berasal dari bahasa Aram, artinya rumah dari pohon ara. Dahulu di sini tinggal Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika diadakan perjamuan di rumah Simon si Kusta 6 hari sebelum Paskah. Yesus bermalam di desa ini selama beberapa hari menjelang kematiannya. Yang ke-55, Gereja Lazarus. Gereja Lazarus untuk memperingati Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Yohanes 11 ayat 43 sampai dengan 44. Makam Lazarus dianggap tempat di mana Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Tempat ini dianggap keramat oleh orang Kristen dan Islam.
Di atasnya didirikan gereja yang dibangun pada abad ke-4. Saya pernah ke makam Lazarus di Betania. Di sana ada 2 makam. Makam pertama di sebelah kiri, yaitu ketika Lazarus mati dan dibangkitkan Tuhan Yesus. Makam kedua di sebelah kanan, ketika Lazarus mati untuk kedua kalinya. Yang ke-56, Minggu Palem dan Gereja Bethfage. Minggu Palem atau Minggu Palma adalah hari peringatan dalam gereja yang jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Dalam perayaan ini dikenang peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Itulah sebabnya Minggu Palem disebut pembuka Minggu Suci yang berfokus pada minggu terakhir Yesus di kota Yerusalem. Saat Minggu Palem, jemaat dibagikan daun palem dan ruang gereja dipenuhi ornamen palem. Pada Minggu Palem, gereja tidak hanya mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, melainkan juga mengenang akan kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palem disebut juga sebagai Minggu Sengsara. Gereja Bethfage sebagai peringatan tempat dimulainya Minggu Palem dan masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem mengendarai seekor keledai. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 5. Yang ke-57, loteng atas atau senakel. Di dekat basilika tertidurnya Bunda Maria terdapat senakel, yaitu ruangan perjamuan kudus. Tempat ini sangat dihormati oleh umat Kristen, sebab disitulah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus menjelang wafatnya. Di situ pula Yesus yang telah bangkit menampakkan dirinya kepada para muridnya, dan di situ pula Roh Kudus turun atas 120 murid pada peristiwa Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2. Ruangan itu cukup besar dan terletak di bagian atas rumah. Itulah sebabnya rumah ini dahulu disebut induk segala gereja. Rumah itu terdiri dari 2 kapel, bawah dan atas. Di tempat itu pula sebelum perjamuan kudus, Yesus membasuh kaki para murid. Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Menurut Kisah Para Rasul, di ruang senakel diadakan pemilihan rasul pengganti Yudas. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Pada waktu itu Petrus tampil sebagai pemimpin gereja. Senakel boleh dipandang sebagai tempat pertama ibadah umat Kristen. Misa diadakan di sini tanpa henti-hentinya sejak zaman para rasul sampai pertengahan abad ke-16. Di sekitar tahun 135 Masehi, di dekat senakel telah didirikan sebuah bangunan yang kini disebut Makam Daud. Yang ke-58, Gereja Penderitaan. Gereja Penderitaan atau Gereja Skala Bangsa adalah gereja Katolik Roma yang terletak di Bukit Zaitun di Yerusalem Timur, tepat di samping Taman Getsemane. Gereja ini sebagai peringatan ketika Tuhan Yesus berdoa dan berpeluh darah, Lukas 22 ayat 44, di Taman Getsemane sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus sering datang ke Taman Getsemane, dan di taman ini ada pohon zaitun yang berumur lebih dari 2000 tahun. Kehidupan Yesus banyak digambarkan oleh pohon zaitun. Pohon zaitun mengalami 3 pemerasan untuk menghasilkan minyak untuk lampu, obat, dan pembersih. Penderitaan Yesus menghasilkan terang, kesembuhan, dan penghapusan dosa. Buah zaitun diperas menghasilkan minyak. Tuhan Yesus tertekan sehingga berpeluh darah. Getsemane artinya pemerasan minyak. Dosa terjadi oleh Adam di Taman Eden. Penebusan dosa terjadi oleh Yesus di Taman Getsemane. Ke-59, Gereja Gallicantu. Gereja Saint Peter's di Gallicantu adalah gereja Katolik Roma yang terletak di lereng timur Gunung Sion, tepat di luar kota tua Yerusalem. Di tempat ini dahulunya adalah rumah imam besar Kayafas. Di ruang bawah tanah terdapat ruang antara lain tempat penyiksaan dan ruang di mana Yesus ditahan. Ruang-ruang itu ramai dikunjungi dan dipakai untuk berdoa oleh para penziarah Kristen. Gallicantu adalah kata Latin untuk ayam berkokok. Di tempat ini, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemane, dihadapkan pada mahkamah agama. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 59 yang ada di rumah imam besar Kayafas.
sebelum ia dibawa kepada Pilatus dan disalibkan. Di tempat inilah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, persis seperti nubuat Tuhan Yesus padanya ketika Petrus menyombongkan kesetiaannya kepada Yesus. Ke-60, Via Dolorosa. Via Dolorosa adalah bahasa Latin yang berarti jalan penderitaan. Adalah sebuah jalan di kota Yerusalem kuno yang diyakini dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Kalvari. Jalur yang berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat menuju Gereja Makam Kudus, berjarak sekitar 600 meter, menjadi tujuan utama para penziarah, khususnya di saat Paskah. Jalur yang sekarang ini ditetapkan sejak abad ke-18, menggantikan berbagai versi sebelumnya. Sekarang, jalan ini ditandai dengan 9 titik salib, dengan 5 titik terakhir berada di dalam Gereja Makam Kudus, sehingga seluruhnya adalah 14 titik sejak abad ke-15. Via Dolorosa dimulai dari Gerbang Singa pada Umaria Elementary School, dekat lokasi Benteng Antonia dahulu, dan mengarah ke barat melalui kota Yerusalem kuno ke Gereja Makam Kudus. Setiap Jumat, suatu prosesi Katolik Roma menjalani jalur Via Dolorosa. Ke-61, Via Dolorosa Simon Kirene. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Markus 15 ayat 21. Kirene adalah kota Yunani kuno yang terletak di wilayah Libya sekarang. Adalah kota tertua dan terpenting di antara 5 kota Yunani di wilayah ini. Berdasarkan kota ini, Libya mendapatkan nama klasiknya Kyrenaika yang terus dipakai hingga sekarang. Simon adalah satu-satunya orang yang pernah memikul salib penderitaan Yesus dan mengikuti Yesus. Orang Kristen, kita memikul salib kemenangan Yesus dan mengikut Yesus. Ke-62, Gereja Holy Sepulchre. Gereja Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus adalah gereja Kristen di kota lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan, dan kubur Yesus yang kosong. Gereja ini menjadi tujuan penziarah orang Kristen sejak abad ke-4 sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Gedung gereja ini menggunakan model arsitektur Kubah sebagaimana bangunan gereja dan masjid. Arsitektur Kubah pada awalnya merupakan milik gereja Ortodoks Bizantium yang kemudian dilestarikan oleh Islam ketika tentara Islam merebut wilayah Kekaisaran Bizantium pada abad ke-7. Gereja ini dikelola bersama oleh komunitas gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Yunani, Gereja Ortodoks Syria, dan Gereja Ortodoks Ethiopia. Di dalam gereja ini terdapat beberapa makam dari tokoh Kristen seperti Raja Baldwin ke-6. Gereja ini salah satu yang sangat disucikan oleh umat Kristen, selain gereja kelahiran Yesus di kota Bethlehem dan gereja keluarga suci di kota Nazaret. Ribuan umat Kristen dari seluruh penjuru dunia mengunjungi gereja ini untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, terutama saat Paskah setiap tahun. Yang ke-63, Garden Tomb. Garden Tomb atau Taman Kuburan adalah sebuah kuburan batu di Yerusalem yang dianggap oleh umat Kristen Protestan sebagai tempat kuburan dan kebangkitan Yesus. Taman kuburan berdekatan dengan sebuah wilayah berbatu yang sejak pertengahan abad ke-19 dianggap sebagai Golgota. Hal ini diperkuat oleh ditemukannya dinding berbentuk tengkorak pada sebelah timur Garden Tomb. Jadi, ini versi kedua dari Golgota. Versi pertama Golgota ada di Gereja Makam Kudus sejak abad ke-4. Sejak tahun 1894, Taman Kuburan dan sekitarnya telah dijadikan tempat ibadah Kristen oleh sebuah yayasan Kristen non-denominasi yang berbasis di Inggris yang bernama The Garden Tomb Jerusalem Association. Taman Kuburan telah menjadi situs populer dari umat Kristen, khususnya Evangelikal dan Protestan. Ke-64, Kuburan Kosong. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya
fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Matius 28 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5 sampai dengan 6. Ke-65, Yesus berjalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 13. Jadi saat itu kedua murid ini sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Tuhan Yesus mendekati dan bercakap-cakap dengan mereka sampai kemudian diundang masuk ke dalam rumah dan makan roti bersama-sama mereka. Salah satu murid itu bernama Kleopas, sementara yang lain tidak disebut namanya. Ada dugaan mereka adalah sepasang suami istri. Emmaus dalam bahasa Ibrani artinya sumber air panas, karena dulunya di situ ada permandian air panas dari belerang. Yang ke-66, Gereja Peter Primasi. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia selama 40 hari menampakkan dirinya kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa ia hidup dan memantapkan pengajarannya sehingga murid-muridnya mengerti firman Allah. Ini penting dilakukan Tuhan Yesus karena murid-murid yang akan diutus menginjil ke seluruh dunia agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengajar mereka semua. Kali ketiga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di Danau Tiberias. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya banyak ikan sebanyak 153 ekor. Yohanes 21 ayat 11. Lalu Tuhan Yesus memberi mereka sarapan roti dan ikan. Yohanes 21 ayat 13. Setelah sarapan, Tuhan Yesus menanya Petrus 3 kali apakah ia mengasihi Yesus. Saat ditanya itu, Tuhan Yesus juga mengangkat Petrus sebagai gembala pertama di dunia. Tempat Tuhan Yesus memberi sarapan dan mengangkat Petrus menjadi gembala diperingati dengan berdirinya sebuah gereja yang bernama Peter Primasi. Ke-67, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah pegunungan di timur Yerusalem dengan 3 puncak yang membentang dari utara ke selatan. Dinamai demikian karena perkebunan zaitun yang pernah ada di lerengnya. Bukit ini mempunyai hubungan sejarah dengan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di tempat ini terdapat kuburan Yahudi yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu dan memuat sekitar 150.000 makam. Makam Nabi Zakaria dan Absalom anak Daud masih ada di sana. Di lereng atas ada makam Nabi Hagai dan Maliaki. Tentara Romawi bermarkas di bukit ini saat mengepung Yerusalem tahun 70. Upacara keagamaan untuk menandai bulan baru juga dilakukan di sini pada zaman Bait Suci kedua. Setelah hancurnya Bait Suci, orang-orang Yahudi merayakan Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun di Bukit Zaitun. Mereka berziarah ke sini karena bukit ini memberikan pemandangan daerah bekas Bait Suci. Menjadi tradisi untuk meratapi kehancuran Bait Suci. Selama pemerintahan Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, penguburan Yahudi dihentikan dan banyak perusakan terjadi. Di Bukit Zaitun ini terdapat Taman Getsemani, tempat yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus. 68. Kapel Kenaikan. Situs kenaikan Tuhan Yesus secara tradisional adalah Bukit Zaitun, di mana terletak Betania. Sebelum Kaisar Konstantin menjadi Kristen pada tahun 312, orang Kristen mula-mula memperingati kenaikan Yesus dalam sebuah gua di bukit itu. Sejak tahun 384, kenaikan Yesus diperingati di tempat sekarang. Tahun 390, seorang perempuan Romawi bernama Poimenia mendanai pembangunan gedung gereja yang disebut Eleona Basilika. Gereja ini dihancurkan oleh tentara Persia pada tahun 614. Kemudian dibangun kembali, dihancurkan, dan dibangun lagi oleh tentara Perang Salib.
Gereja terakhir dihancurkan oleh kaum muslim, menyisakan hanya suatu bangunan bersegi 8 yang masih ada sampai sekarang. Situs ini akhirnya menjadi milik Wakaf Islam Yerusalem sejak saat itu. Kapel Kenaikan sekarang merupakan tempat suci bagi orang Kristen dan Muslim, yang menandai tempat di mana Yesus terangkat naik ke surga. Di dalam kapel ini terdapat bekas tapak kaki Yesus. Ke-69, turunnya Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Turunnya Roh Kudus di saat Pentakosta adalah 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saat Pentakosta inilah manusia dipulihkan secara sempurna, lebih dari Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dosa. Manusia juga mengalami Yobel yang sebenarnya, dipulihkan sebagai warga surga dan berhak melihat dan masuk kerajaan surga. Yang ke-70, Yad Vashem. Yad Vashem adalah peringatan resmi Israel untuk 6 juta orang Yahudi korban Holocaust yang dibangun pada tahun 1953 melalui undang-undang peringatan yang disahkan oleh Knesset, parlemen Israel. Asal namanya dari kitab Yesaya. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya 56 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani, suatu tanda peringatan dan nama itu adalah Yad Vashem. Gambar inset kiri adalah foto-foto orang yang meninggal akibat Holocaust itu. Selain itu, orang non-Yahudi yang menyelamatkan orang-orang Yahudi pada masa Holocaust, yang sering dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, dihormati di Yad Vashem sebagai orang yang benar di antara bangsa-bangsa. Museum Sejarah Holocaust yang baru dibangun dengan struktur segitiga seperti prisma. Bentuk segitiga bangunan ini mewakili potongan bagian bawah dari bintang Daud, karena penduduk Yahudi di seluruh dunia berkurang setengahnya sebagai akibat Holocaust. Ke-71, Megiddo. Megiddo adalah sebuah lembah di Israel di dekat kota modern Megiddo, tempat yang diketahui dari aspek teologi, sejarah, dan geografi. Pada masa lalu, Megiddo adalah kota yang penting. Berdasarkan penafsiran dari Alkitab, tempat ini adalah tempat di mana akan terjadinya Armageddon, berasal dari bahasa Ibrani Har dan Magedon, tempat perang terakhir antara Tuhan Yesus dengan setan atau antikristus pada akhir zaman. Di lembah Megiddo ditemukan 26 reruntuhan kota kuno di lokasi yang strategis di depan pintu masuk Gunung Karmel yang akan menuju lembah Jezreel dari barat. 72, Knesset. Ini yang terakhir. Knesset adalah sebutan untuk parlemen Israel. Knesset terletak di Yerusalem. Sebagai badan legislatif dari pemerintahan Israel, Knesset memberlakukan undang-undang, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan mempunyai kuasa untuk memungut suara untuk menyingkirkan presiden dari jabatannya, membubarkan diri dengan meminta agar pemilihan umum diselenggarakan lebih awal, atau mengganti pemerintah dan Perdana Menterinya melalui mosi tidak percaya. Di depan gedung Knesset terdapat menorah raksasa yang menjadi lambang negara Israel. Pada cabang-cabang menorah ini terdapat ukiran-ukiran yang menceritakan sejarah Israel. Menorah adalah perabot di ruang kudus di Bait Allah yang menjadi lambang Alkitab, yang menjadi pelita dan penerang bagi hidup kita. Semoga perjalanan tour kita ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.